Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem penjualan kredit PT Sido Muncul Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Anissa Elvi Syafila, NPM 1911031059. Nama saya Nurul Alaihi Salsabila, NPM 1951031003. Nama saya Anissa Gustiara Darmawan, NPM 1951031021. Nama saya Karina Tania, NPM 1951031031023. Nama saya Nisa Ramadanti, NPM 19510311025. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima oleh pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali dilakukan oleh pembeli selalu didahului dengan analisa terhadap tidak atau bisanya pembeli diberi kredit. Berikut penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Slide selanjutnya. Fungsi-fungsi yang terkait yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen: 1. Jumlah pendapatan menurut jenis atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 2. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. 3. Jumlah harga pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu. 4. Nama dan alamat pembeli. 5. Kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 7. Otorisasi pejabat yang berwenang. Next. Dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya, 2 faktur dan tembusannya, 3 rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang terakhir ada bukti memorial. Dan catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama ada jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Nurul Alaihi Salsabila, yaitu mengenai jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur order penjualan, fungsi penjualan menerima order dari pembeli, menambah informasi penting dalam surat order, membuat surat order, pengiriman, dan mengirimkan ke berbagai fungsi lain yang memungkinkan untuk melayani order dari pembeli. Yang kedua ada prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan menerima persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga ada prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat ada prosedur penagihan, yaitu fungsi penagihan membantu membuat faktur penjualan dan mengirimkan kepada pembeli. Yang kelima ada prosedur pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Dan yang selanjutnya ada prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual selama periode. Unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir ada praktik yang sehat. Sistem retur penjualan. Terdapat banyak fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Yang kedua ada fungsi penerimaan. Bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi kredit. Yang ketiga ada fungsi gudang, bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerima dan dicatat oleh fungsi gudang dalam
kartu gudang. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab atas pencatatan retur penjualan ke jurnal umum atau jurnal retur penjualan, berkurangnya piutang, dan bertambahnya persediaan. Di sini ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya. Yang kedua ada faktor dan tembusannya. Yang ketiga ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Nah, di sini ada berikut merupakan beberapa tembusan surat order pengiriman. Terdiri dari yang pertama ada surat order pengiriman, merupakan lembaran kertas pertama surat order pengiriman yang memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman. Yang kedua ada tembusan kredit, bertujuan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapat otoritas penjualan. Yang ketiga ada surat pengakuan, dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa ordernya diterima. Yang keempat ada surat muat, yaitu dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada slip pembungkusan. Itu ditempelkan pada pembungkusan barang untuk memudahkan fungsi penerima. Yang keenam ada tembusan gudang. Dikirimkan ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti yang dicantum di dalamnya. Dan yang terakhir ada arsip pengendalian pengiriman, tembusan surat order pengiriman yang dihasilkan oleh fungsi penjual yang dijanjikan. Dan yang selanjutnya ada arsip indeks silang. Surat order pengiriman yang dihasilkan secara objek menurut nama pelanggan untuk memudahkan. Dan yang ke-8 atau yang ke-9 ini salah ketik tadi. Faktur penjualan lembar pertama yang dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Dan yang ke-10 ada tembusan piutang. Tembusan faktur penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi mencatat piutang. Yang ke-11 ada tembusan jurnal penjualan. Tembusan yang dikirimkan fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ke-12 ada tembusan analisis. Tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung beban pokok penjualan. Dan yang terakhir ada tembusan wiraniaga. Dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk memberi tahu bahwa order dari pelanggan yang lewat di tangannya telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya. Catatan akuntansi yang digunakan. 1. Jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. 2. Kartu piutang. Buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debitur. 3. Kartu persediaan. Buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. 4. Kartu gudang. Mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. 5. Jurnal umum. Mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dan yang terakhir adalah prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Next. Unsur pengadilan. Untuk merancang unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat organisasi. Organisasi dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga,
Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Kemudian ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang kelima, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang keenam, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Yang ketujuh, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap yang sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Yang kedelapan, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang kesembilan, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang ke-10, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen. Yang terakhir adalah pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Next. Yang ke-12, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang ke-13, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 14, secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang ke-15, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Next. Sistem retur penjualan. Transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan penerimaan pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi terkait dalam melaksanakan transaksi retur penjualan. Yang pertama, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pembelian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Yang kedua, ada fungsi penerimaan dalam transaksi retur penjualan bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Yang terakhir ada fungsi akuntansi dalam transaksi retur penjualan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum dan pencatatan berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karina Natania. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi retur penjualan. Yang pertama, ada jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. 4, nama dan alamat pembeli. 5, kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. 6, nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang terakhir, otoritas dari penjabat yang berwenang. Berikut adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama ada memo kredit, yang kedua ada laporan penerimaan barang. Berikut merupakan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum atau jurnal retur penjualan, yang kedua ada kartu piutang, ketiga kartu persediaan, dan terakhir kartu gudang. Next slide. Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan. Yang pertama ada prosedur pembuatan memo kredit. Dalam prosedur ini, fungsi membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut, dan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan.
Prosedur penerima barang, yaitu menerima dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Prosedur pencatatan retur penjualan, transaksi berkurang piutang dagang, dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan ke dalam buku pembantu piutang. Next. Unsur pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penjualan dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem pengendalian akuntansi sebagai pertama dan menjaga aset perusahaan atau piutang dagang dan persediaan produk jadi. Yang kedua, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi atau piutang dagang dan pendapatan penjualan. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri dari organisasi sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Next. Bagian aliran dokumen sistem retur penjualan. Yang pertama ada bagian order penjualan, itu dimulai dari mulai yang selanjutnya ada menerima pemberitahuan retur penjualan, lalu membuat memo kredit, dan dilanjutkan dengan LPB, kemudian memo kredit. Terus yang bagian penerimaan barang itu dimulai dari memo kredit, dilanjutkan oleh menerima dan memeriksa barang, kemudian membuat laporan penerimaan barang, dan dilanjutkan oleh LPB dan memo kredit. Selanjutnya ada bagian gudang, itu dimulai dari LPB dan dilanjutkan oleh kartu gudang. Kemudian ada bagian piutang, itu dimulai dari LPB, kemudian memo kredit, dan lalu diberikan kepada pembeli. Dan yang keempat ada bagian kartu persediaan, itu dimulai dari LPB, kemudian dilanjutkan oleh memo kredit, dan mengisi harga pokok barang. Kemudian dilanjutkan oleh LPB, memo kredit, dan kartu persediaan. Dan yang terakhir ada bagian jurnal, itu ada LPB dan memo kredit, lalu jurnal retur penjualan, dan selesai. Selanjutnya prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Yang kedua ada prosedur order pengiriman satuan. Ketiga prosedur pra penagihan lengkap. Dan yang terakhir prosedur pra penagihan tidak lengkap. Prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Dalam prosedur ini, pembuatan faktur penjualan dan tembusan dilakukan secara terpisah. Surat order pengiriman dan tembusan dibuat oleh fungsi penjualan. Dengan demikian, dokumen-dokumen berikut ini dibuat oleh dua fungsi yang terpisah dan pada saat yang berlainan. Fungsi penjualan yang pertama ada surat order pengiriman, yang kedua tembusan kredit, yang ketiga surat pengakuan, yang keempat surat muat, yang kelima slip pembungkusan, yang keenam arsip pengendalian pengiriman, dan yang ketujuh arsip indeks silang. Fungsi penagihan yang pertama ada faktur penjualan, yang kedua tembusan piutang, ketiga tembusan jurnal, keempat tembusan untuk analisis kegiatan pemasaran, dan yang terakhir tembusan bagi wira niaga. Next. Prosedur order pengiriman satuan. Prosedur ini merupakan modifikasi dari prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan yang terpisah. Dalam prosedur ini, setiap barang yang tercantum dalam order dibuatkan surat order pengiriman oleh fungsi penjualan. Prosedur pra penagihan lengkap. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusan dibuat secara lengkap bersamaan dengan order pengiriman dan tembusannya. Keuntungannya, karena order pengiriman dan faktur penjualan dibuat dalam waktu yang sama, maka informasi dalam faktur diketahui oleh fungsi. Next. Prosedur pra penagihan tidak lengkap. Faktur penjualan dan tembusan dibuat oleh fungsi penjualan berserta surat order pengiriman, tetapi belum lengkap informasinya, dan setelah barang dikirim ke pembeli, baru surat akan diisi oleh fungsi penagihan. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Anissa Helvi. Selanjutnya, evaluasi sistem penjualan kredit pada PT Industri dan Jamu Sidomuncul Tbk. Gambaran umum perusahaan. Pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul yang berarti impian yang terwujud. Pada tahun 1975 dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul yang sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. Sidomuncul ini memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulannya juga telah diekspor ke beberapa bagian di Asia Tenggara. Next. Yang pertama ada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan kredit pada PT Industri dan Jamu Sidomuncul. Satu, ada fungsi penjualan.
Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah menerapkan fungsinya sesuai dengan standar, yang bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, menambahkan informasi yang belum ada pada customer order, dan mengirimkannya ke bagian customer service. Dapat dilihat di gambar 2.3.1 yang merupakan catatan order pelanggan dari PT Sido Muncul yang tertera pada annual report-nya. Next. Yang kedua, ada fungsi kredit. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah menerapkan fungsi kreditnya sesuai dengan standar, yaitu bertanggung jawab untuk mengamati status kredit dan memberi otorisasi kredit limit untuk para pelanggannya. Dapat dilihat di gambar 2.3.2 yang merupakan kredit limit dari PT Sido Muncul yang tertera pada annual report-nya. Next. Yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam transaksi penjualan kredit, PT Sido Muncul ini telah menerapkan fungsi gudangnya sesuai dengan standar, bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang telah dipesan pelanggan untuk diserahkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya ada fungsi pengiriman. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini menerapkan fungsi pengirimannya sesuai standar, yaitu bertanggung jawab untuk menyerahkan barang pada pelanggan. Dapat dilihat di gambar 2.3.3 yang merupakan pergudangan dan pengiriman dari PT Sido Muncul yang tertera pada annual report-nya. Next. Yang kelima ada fungsi penagihan. Dalam transaksi penjualan kredit, PT Sido Muncul ini telah menerapkan fungsi penagihannya sesuai dengan standar, bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada pelanggan yang bertransaksi secara kredit. Next. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini menerapkan fungsi akuntansinya sesuai dengan standar, yaitu bertanggung jawab untuk mencatat jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Next. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan manajemen terkait dengan sistem akuntansi penjualan kredit pada PT Sido Muncul TBK, antara lain yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah melakukan penjualan berdasarkan jenis produknya. Dapat dilihat di gambar 2.3.4 yang merupakan penjualan PT Sido Muncul. Bisa kita lihat PT Sido Muncul ini melakukan penjualannya berdasarkan jenis produk yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, dan farmasi. Next. Yang kedua, ada jumlah piutang kepada setiap debitur dan transaksi penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah menerapkan pencatatan piutangnya untuk setiap debitur. Dapat dilihat di gambar 2.3.5 yang merupakan penjualan dari PT Sido Muncul pada annual report. Bisa kita lihat, PT Sido Muncul ini menerapkan catatan piutangnya itu untuk setiap debiturnya, dimulai dari PT Muncul Anugrah Saksi sampai dengan PT Nutrien International. Next. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah mencatat beban pokok penjualannya. Bisa kita lihat di gambar 2.3.6 yang merupakan beban pokok penjualan dari PT Industri dan Jamu Sido Muncul pada annual report-nya. Next. Selanjutnya ada nama dan alamat pembeli. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah mencatat nama, alamat, serta data dari para pembelinya. Selanjutnya ada kuantitas produk yang dijual. Dalam transaksi penjualan kredit, PT Sido Muncul ini melakukan pencatatan terkait kuantitas barang yang dijual. Selanjutnya PT Sido Muncul ini juga melakukan nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini telah menyertakan nama para wiraniaganya, yaitu manajer dan nama perusahaannya. Selanjutnya ada otorisasi pejabat yang berwenang. Sistem penjualan kredit PT Sido Muncul ini telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Next. Selanjutnya ada perbandingan catatan akuntansi terkait dengan sistem akuntansi penjualan kredit pada PT Industri dan Jamu Sido Muncul. Antara lain, yang pertama ada jurnal penjualan. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini menggunakan jurnal penjualan ini sebagai pencatatan lengkap dan terperinci terkait sistem penjualan kredit. Dalam kartu piutangnya, PT Sido Muncul ini telah menerapkan kartu piutangnya sesuai dengan standar. Kartu gudang. Dalam transaksi penjualan kredit, PT Sido Muncul ini menerapkan kartu gudangnya sesuai dengan standar dan menggunakan kartu gudang itu untuk mencatat kuantitas produk yang dijual. Selanjutnya ada kartu persediaan.
Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini menerapkan kartu persediaannya sesuai dengan standar. Yang terakhir ada jurnal umum. Dalam transaksi penjualan kreditnya, PT Sido Muncul ini melakukan pencatatan dengan jurnal umum. Next. Dalam transaksi penjualan kredit, PT Sido Muncul ini telah menerapkan jaringan prosedurnya sesuai dengan standar. Dimulai dari yang pertama, itu ada prosedur order penjualan. PT Sido Muncul ini akan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Selanjutnya, prosedur persetujuan kredit. PT Sido Muncul ini akan meminta persetujuan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Selanjutnya ada prosedur pengiriman. PT Sido Muncul ini akan mengirimkan barangnya kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum di dalam surat order penjualan. Selanjutnya, yang keempat ada prosedur penagihan. PT Sido Muncul ini akan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Selanjutnya ada prosedur pencatatan piutang. PT Sido Muncul ini akan mencatat faktur penjualannya ke dalam kartu piutang. Selanjutnya ada prosedur distribusi penjualan. PT Sido Muncul ini akan mendistribusikan data penjualannya menurut informasi yang diperlukan ke manajemen. Selanjutnya ada yang terakhir, prosedur pencatatan BPP. PT Sido Muncul ini akan mencatat secara periodik mengenai total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf.